mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah. Itu Bapak pertimbangannya kayak gitu. Jadi kita jangan hanya bernafsu. Kalau anak tidak masuk, bagaimana mutu pendidikan, Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu, kalau mutu pendidikan bisa kejar nanti setelah pandemi ini selesai. Kemudian hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Ini Bapak, ini Bapak Ibu, tanpa memberi skor nilai kuantitatif, karena mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua Bapak Ibu. Jadi PDR Bapak Ibu belajar dari rumah ketika menggunakan daring juga atas persetujuan orang tua siswa. Waktunya juga terserah antara kesepakatan peserta didik atau orang tua siswa dengan guru masing-masing. Makanya kami tidak mengatur waktunya, saya serahkan kepada kepala sekolah. Naik Mas Aris. Naik. Kemudian bagaimana peran satuan pendidikan? Satuan pendidikan Bapak Ibu harus membentuk tim siaga, di surat kami sudah ada. Jadi satuan pendidikan membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19. Tim siaga Bapak. Tim siaga itu dibentuk oleh sekolah Bapak Ibu. Dibentuk oleh sekolah, tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19. Kami di Dinas Pendidikan, Ibu Bapak, sudah membentuk tim ini. Namanya Pos Pendidikan Penanganan COVID-19. Nah, tim siaga harus melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan. Apa yang dilaporkan? Kondisi kesehatan warga satuan pendidikan. Ada catatan tersendiri, Bapak Ibu, tentang kondisi anak. Yang kedua, metode pembelajaran jarak apa yang digunakan. Metode pembelajaran jarak jauh yang dipakai itu yang singkat PJJ Bapak Ibu. Jadi pembelajaran daring, itu Bapak Ibu namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Atau kombinasi keduanya, bisa daring maupun luring Bapak Ibu. Itu harus dilaporkan ke kami, Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Terus jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani. Jadi ada identifikasi istilahnya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu melakukan proses belajar, identifikasi mana anak yang bisa dilayani dengan daring. Mereka anak-anak yang memiliki HP Android atau orang tuanya memiliki laptop. Itu dibuat, diidentifikasi oleh guru. Kemudian mana anak yang tidak sama sekali tidak memiliki laptop misalnya. Tidak memiliki HP Android. Apa yang harus dilakukan guru? Nah ini Bapak Ibu yang harus dilakukan. Jadi kendalanya BDR apa? Itu menjadi catatan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memiliki praktek baik dan capaian hasil belajar peserta didik apa? Praktek baiknya. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Misalnya tidak bisa dengan daring. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya dengan luring. Apa yang dapat efektif Ibu lakukan? Itu praktek baik. Silahkan Bapak Ibu laporkan ke kami di Dinas Pendidikan. Barangkali masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah, masukan dari Bapak Ibu guru sekolah masing-masing akan menjadi perbaikan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lanjut Mas Aris, naik. Naik, Mas Aris, lanjut. Berikutnya Ibu Bapak, apa yang dilakukan satuan pendidikan di minggu awal ini? Saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi di minggu awal ketika Bapak Ibu pertemuan dengan siswa, tim siaga sudah dibentuk. Kemudian tim siaga itu Bapak Ibu, sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, termogan, alat ukur suhu Bapak Ibu, menggunakan masker dan lain-lain kebutuhan COVID-19. Ini wajib disediakan oleh sekolah. Dari mana sekolah? Dananya dari POS. POS 2020 tidak membatasi untuk belanja COVID berapa. Bapak Ibu, silakan.
Jadi bekal yang dibawa oleh ibu ini, oleh bapak ibu guru kita ketika melakukan kunjungan ke rumah siswa, bapak harus menyiapkan masker untuk siswa, ibunya sendiri pakai masker, membawa hand sanitizer. Hand sanitizernya yang kecil pak, ada ukuran kecil, yang bisa taruh di tas, itu dipakai. Misalnya ketika bapak ibu melakukan kunjungan, dan menyiapkan juga termograf, alat ukur suhu tubuh. Jadi siswa ketika ketemu dengan bapak ibu harus diukur suhunya, dilihat dulu suhunya berapa. Itu menjadi catatan ibu. Nanti dilaporkan ke tim satgas di kabupaten, di sekolah bapak ibu yang telah dibentuk itu tim siaga, dilaporkan ke tim siaga melaporkan ke kami dinas pendidikan melalui kepala sekolah masing-masing dan laporkan ke kami dinas pendidikan. Kemudian menyusun jadwal. Nah ini yang dimaksud kami tadi identifikasi ibu, identifikasi peserta didik yang memiliki fasilitas koneksi, siapa yang memiliki HP Android, siapa yang tidak, koneksinya ada atau tidak, itu namanya identifikasi dari awal bapak ibu. Sebelum bapak ibu melakukan melangkah pembelajaran datang ke siswa. Jadi identifikasi rumah terdekat bapak ibu, mana domisili tempat tinggal peserta didik, itu diidentifikasi dulu. Jadi ada anak namanya si A, si B, ini ternyata berdekatan rumahnya. Nanti ketika bapak ibu melakukan kunjungan itu bisa dengan selang waktu 15 menit misal. Setelah itu kepala sekolah menetapkan kebijakan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Jadi setelah diidentifikasi bapak ibu siapa yang memiliki HP Android, siapa yang tidak, yang ringannya yang ada dan tidak. Kemudian bapak ibu menetapkan metode pembelajaran pakai apa pakai luring. Berarti yang punya HP Android bisa dengan daring dalam jaringan. Kemudian yang tidak memiliki HP Android misalnya bisa dengan luring luar jaringan bapak ibu. Jadi kepala sekolah menyusun, setelah itu kepala sekolah menyusun jadwal PJJ pembelajaran jarak jauh, jadwal oleh kepala sekolah. Kapan bapak ibu melakukan proses pembelajaran jarak ini, kunjungan, nanti silakan naik Mas Aris. Mas Aris lanjut naik. Nah, kapan pelaksanaan? Nah ini bapak ibu, kita mulai bapak ibu pembelajaran ini mulai tanggal 13 Juli yang kemarin. Minggu yang lalu sudah tanggal 13 kita sudah mulai bapak ibu. Tanggal 13 Juli. Kemudian satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye dan merah dilarang. Ini dasarnya Pak Ibu. Ini ada di SKB 4 Menteri Bapak Ibu. Diktumnya poin A itu bunyinya seperti ini. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, di sekolah maksudnya Bapak Ibu. Di sekolah, di satuan pendidikan, dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah. Nah, ini Bapak. Dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah, BDR. Kalau ibu bapak namanya BDR, belajar dari rumah. Kalau anak-anak kita, peserta didik kita namanya belajar belajar dari rumah. Kalau bapak ibu bekerja di rumah, tidak ada istilah libur. Intinya tidak ada istilah libur. Lanjut. Jadi kita Sampang ibu naik Mas Aris. Kita Sampang ini berada di zona merah. Kalau di luar sana ada yang membentuk kelompok itu zona hijau. Di luar dibentuk kelompok itu zona hijau bapak ibu. Kan zona merah itu zona hijau. Terus ada pertanyaan seperti ini, apakah tenaga pendidikan atau guru di dinas pendidikan ini Sampang ini masuk sekolah? Ada pertanyaan begitu bapak ibu kemarin. Jawabnya guru bilang tidak pak, kita libur. 1 hari libur, 1 hari masuk katanya. Ada yang guru menjawab seperti itu, 1 hari libur, 1 hari masuk sekolah. Tidak pak, itu tidak libur bapak ibu. Bapak ibu itu masuk
Bapak itu berdinas. Nah, tapi namanya BDR, belajar dari rumah. Kalau anak-anak, kalau bapak ibu guru adalah bekerja dari rumah. Bapak ibu. Jadi bapak ibu guru jangan beranggapan satu hari libur, satu hari masuk. Enggak, Pak. Bapak ibu. Tepan. Jadi guru ini PP tiap hari, nyolok dari Sampang ke Ketapang. Apakah ketika bekerja di rumah ini harus absen ke Ketapang? Tidak. Jawabannya tidak. Bapak ibu guru yang nyolok seperti ini dari kota Sampang ke Ketapang ini, bapak ini absen kinjernya ketika mereka bekerja di sekolah. Wajib itu bapak ibu ketika bekerja di sekolah. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana dengan absen manual? Absen manual tetap berjalan bapak ibu seperti biasa. Jadi selain disiplin juga tetap melakukan absen manual yang telah disediakan di sekolah. Tanda tangan di kertas itu, Pak, tetap jalan tanda tangan itu. Datang jam berapa, pulang jam berapa, itu bapak. Ada yang tanya kemarin, bagaimana Pak kalau misalnya kebetulan ini sekolahnya dekat, mau tiap hari absen, mau tiap hari masuk ke sekolah, boleh, kami tidak melarang. Jawabannya, yang penting jangan mendatangkan siswa ke sekolah karena dilarang. Nah ini bapak ibu, tadi itu dilarang melakukan proses pembelajaran di satuan pendidikan di sekolah, dilarang karena rumahnya dekat dengan sekolahan, ya kumpul, boleh mau datang tiap hari, mau fingerprint tiap hari boleh, tidak dilarang. Terus metode apa saja dalam pelaksanaan BDR itu? Belajar dari rumah itu ibu ada dua pendekatan bapak. Bisa dengan daring, ini bapak ibu perlu dipahami. Bisa dengan luring. Daring itu dalam jaringan, itu online bapak ibu. Ini sudah ada sekitar 20 laman yang bisa dikunjungi oleh siswa. Ini disediakan oleh kementerian bapak ibu. Di surat kami terdahulu surat kami sebelumnya sudah ada edaran itu. Lalui laman ini ada bapak ibu. Silakan dibuka itu. HTTP sekian, garing HTTP sekian, itu ada sudah Pak. Sampai 20 laman bapak ibu yang dikunjungi. Di surat kami sudah ada. Terus yang kedua bisa pembelajaran dengan jarak jauh luring bapak ibu. Luring maksudnya luar jaringan, offline. Bisa menggunakan, ini ada 3 juga, bisa menggunakan televisi, radio atau buku modul paket bapak ibu, bahan ajar cetak itu paket. Paket itu bahan ajar cetak. Itu boleh digunakan bapak ibu. Nah, dalam pelaksanaan PJJ ini dapat memiliki pendekatan daring luring atau kombinasi keduanya, Pak. Yang tidak jelas di daring bisa ditanyakan di luring. Itu namanya kombinasi. Kombinasi antara luring dan daring. Sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Lanjut, Mas Haris. Naik, Bapak Ibu. Jadi ada 2 pendekatan, daring dan luring, bisa kedua-duanya dipakai, namanya kombinasi. Nah, kapan Bapak Ibu pembelajaran daring ini digunakan Bapak Ibu? Itu sudah ada portal, saya sudah sebutkan tadi, bisa dengan virtual Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan siswa Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu dilakukan daring, nama itu dalam jaringan. Sekarang saya koordinasi dengan Bapak Ibu, rapat dengan Bapak Ibu ini, kemudian Bapak Ibu ingin lakukan antara guru kelas dengan siswanya, boleh Bapak Ibu video conference pada seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian bisa dengan Google Duo dan semacamnya, macam-macam Bapak Ibu.